Hai, gue Utomo dari HD Techno dan ini adalah Andromax Air. Perusahaan-perusahaan telekomunikasi berlomba-lomba menyediakan layanan 4G di Indonesia. Selain butuh infrastruktur khusus, gadget penggunanya pun harus sudah support teknologi 4G. Terobosan yang dilakukan telekomunikasi penyedia layanan 4G ini untuk menjangkau market menengah ke bawah adalah dengan membundling handset Cina 4G dengan harga murah. Salah satunya adalah Smartfren yang memperkenalkan Andromax Air yang merupakan produksi dari perusahaan Cina Hisense. Sekilas dari bentuknya mengingatkan kita kepada iPhone 5 dengan lekuk sudut yang khas dan pinggirannya yang rata bernuansa metalik berwarna gold. Meskipun sekali kita lihat dari dekat, nuansa plastik langsung terasa di setiap bagiannya, dan list warna gold menurut saya malah lebih mendekati warna perunggu. Cover belakang merupakan plastik dengan tekstur doff. Desain berbanding ukurannya pun cukup nyaman digenggam. Ketika kita pegang terasa ringan dan kosong, mungkin karena sebagian besar materialnya yang dominan plastik. Selain warna black gold yang saya coba ini, pilihan warna lain diantaranya ada black silver dan white silver. Pada bagian atasnya kita bisa menemui lubang jack 3,5 mm. Sebelah kanan layar terdapat tombol volume dan power. Sedangkan di bawah terdapat lubang micro USB untuk transfer data atau mengecas. Andromax Air memiliki layar 5 inci dengan resolusi 720x1280 pixel sehingga menghasilkan kepadatan pixel mencapai 294 ppi. Layarnya cukup tajam dengan perpaduan dan akurasi warna yang enak dilihat. Kita harus berhati-hati dalam penggunaannya karena belum dilapisi Gorilla Glass. Sebaiknya pakai tambahan screen guard. Untuk konektivitas tidak diragukan lagi. Ada satu slot SIM card 4G LTE CDMA serta satu slot GSM. Slot 4G sudah disediakan untuk menggunakan kartu Smartfren 4G LTE yang memang disediakan di kotaknya. Konektivitas GSM terbatas hanya sampai GPRS dan 8G saja. Secara prosesor, Andromax Air menggunakan 64-bit Qualcomm MSM 8916 Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz. Namun, performance-nya tidak dibarengi dengan RAM yang besar. RAM yang disediakan hanya 1 GB, padahal prosesor 64-bit sebenarnya sudah support hingga RAM 4 GB. Memori penyimpanannya sendiri 8 GB, tentu saja terpotong lagi dengan OS dan aplikasi-aplikasi bawaan dari Andromax-nya. Namun, bila memori segitu masih kurang, bisa diakali dengan menambah microSD tambahan. Kombinasi performa dari prosesor, RAM, dan GPU menghasilkan skor sebesar 21.127 pada aplikasi Antutu Benchmark. Skor ini berada di bawah Xiaomi Mi 2 dan Xiaomi Redmi Note yang secara harga masih berada di level yang setara. Secara penggunaan bisa dibilang cukup responsif. Saya memainkan game Dread Trigger 2 dan berjalan cukup lancar. OS-nya sendiri adalah Android Lollipop versi 5.0. Untuk firmware-nya sendiri biasanya sudah ada updatean ketika kita baru beli. Dan seperti kebiasaan saya selalu mengupdate firmware setiap HP baru untuk mendapatkan performa yang lebih stabil. Bloatware pun membanjiri Andromax Air ini. Sekedar yang belum tahu, Bloatware itu adalah aplikasi bawaan yang dipaksakan untuk terinstall di smartphone kamu, meskipun kamu nggak membutuhkannya. Dan HP ini penuh dengan itu, terutama aplikasi-aplikasi yang dibikin sendiri oleh Smartfren. Aplikasi ini hanya bisa digunakan bila kita memakai SIM card Smartfren. Tujuannya adalah untuk mencari duit dengan memotong pulsa kamu untuk mendapat konten-konten berbayarnya. Sekedar saran untuk Smartfren, kalian fokus di jaringan aja deh, nggak usah bikin aplikasi sendiri. Bloatware ini menu-menuhin memori penyimpanan data serta menggerus performa keseluruhan HP kamu. Jadi kalau bisa di-uninstall, segera uninstall yang tidak kamu butuhkan. Ada beberapa fungsi perintah yang membantu kamu mengoperasikan HP kamu. Misalnya tekan lama tombol menu home untuk masuk ke Google Now. Dan karena saya hobi foto, yang saya suka adalah bisa diatur double tap ke tombol menu home untuk masuk ke aplikasi kamera, sehingga lebih praktis. Ngomong-ngomong tentang kamera belakang sudah 8 megapiksel, sedangkan kamera depan 5 megapiksel. Yang menarik adalah adanya flash di kamera depan. Tentu saja hal ini menjadi nilai tambah untuk pengguna yang gila selfie. Interface kameranya sendiri terbilang standar. Ada berbagai filter yang bisa dipilih.
Beberapa setting bisa diatur manual seperti ISO dan white balance, sedangkan shutter speed tetap hanya bisa auto. Video sudah mendukung HD 1080 dengan kompresi H264. Untuk hasilnya gue sendiri nggak terlalu puas, tapi ya bisa dimaklumi lah untuk HP semurah ini, silahkan dinilai sendiri. Buat kamu yang suka menonton video 360 dari YouTube atau yang mau mencoba-coba virtual reality dengan handphone, sebetulnya Android Max R ini sudah dilengkapi dengan sensor giroskop. Hanya saja ketika saya mencoba menggunakannya, terasa sekali device ini keberatan dalam menjalankannya. Pergerakannya tidak responsif mengikuti gerakan tangan saya. Lebih lucunya lagi, ketika saya taruh di tempat stabil, sensor giroskopnya berulah sendiri dengan bergoyang-goyang secara liar padahal tidak disentuh sama sekali. Dari segi baterainya adalah 2200 mAh, tergolong kecil untuk penggunaan yang sering. Dalam penggunaan wajar, baterainya satu hari masih bisa bertahan. Yang menarik dari Android Max R ini adalah fitur mati nyala secara otomatis. Fitur ini amat saya sukai karena dapat menghemat baterai cukup banyak pada malam hari. Kita bisa mengatur kapan HP ini mati pada jam tidur kita dan nyala secara otomatis pada pagi harinya. Kesimpulannya, HP ini merupakan HP entry level atau cocok untuk pengguna kasual yang biasa cuma pakai untuk telepon, email, sosmed, dan chatting. Untuk saya sendiri yang power user, saya lebih senang kalau HP ini RAM-nya 2 GB.